warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Herti Widirahman SMT dan rekan-rekan semua dari Yayasan Bapak Majalengka. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Insya Allah akan disampaikan oleh CGP Bapak Haji Herti Widirahman SMT yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu marilah kita menyimak diseminasi yang akan diberikan oleh Bapak Haji. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah berkenan hadir Bapak Waka dan juga rekan guru. Pada kesempatan ini saya perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 9. Mungkin sudah pada kenal sih ya. Jadi ini pada pendidikan guru penggerak saya akan melakukan diseminasi pada modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Nah, tempo waktu saya sudah melakukan diseminasi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu pada perubahan. Nah, kemudian pada diseminasi kali ini tentunya ada sedikit penjelasan bahwa Bapak Ibu guru semuanya sebetulnya sudah terbawa oleh sistem kita itu ya, dengan kurikulum Merdeka, di mana pola-polanya itu sudah dilakukan, namun kita ada sedikit awam atau baru diingatkan kembali dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang perubahan, dan juga tentang yang akan kita bahas sekarang adalah budaya positif. Nah, cuma saya sebagai calon guru penggerak tentunya ingin memberikan satu penjelasan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan tadi saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu sebetulnya sudah melakukan, cuma ada istilah-istilah yang baru di modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Kemudian di dalam budaya positif ini ada satu satu istilah yang harus atau Bapak Ibu guru sudah dilakukan. Ini ada yang namanya disiplin positif, terus juga ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah posisi kontrol guru, yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, yang berkaitan dengan disiplin positif ini adalah bagaimana pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dengan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini diajak bahwa anak tersebut bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, atau mempunyai secara globalnya ini jadi membentuk siswa yang mandiri pada disiplin positif ini. Nah, nanti akan saya jelaskan secara rinci dari ilustrasi penerapan yang kelima print tersebut. Nah, kemudian disiplin positif ini lebih fokus pada disiplin internal. Jadi ini memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakannya mereka sendiri. Ini kaitannya nanti dengan pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh siswa kita. Nah, kemudian teknik penyelesaiannya itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini, memang kalau di SMK itu mungkin kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi secara kaitannya dengan karakter. Contoh misalkan kalau dengan bahasa terstruktur akan beda antara perlakuan di SMA dengan di SMK. Kalau di SMK itu tidak bisa model kalau ini jangan ini gitu ya. Kalau di kita itu kamu, nah baru si anak itu dengan stressing dari gurunya, kontrol dari gurunya baru memahami anak tersebut dan ada rasa takut gitu ya. Tetapi kalau di SMK dengan intonasi atau penegasan yang kurang jos gitu ya, kadangkala si anak itu kurang begitu respon atau takut gitu ya. Nah, tetapi dalam pendidikan guru penggerak ini saya mencoba untuk mendesiminasikan dari hasil kemarin pada saat pembelajaran di modul modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin nanti saya atau Bapak Ibu guru, rekan-rekan semua ada inspirasi yang diambil gitu, bagaimana teknik penyelesaian di dalam mensikapi pelanggaran terhadap anak gitu ya. Termasuk nanti ada satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bagaimana kita sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran yang mana hasilnya itu mungkin meminimalisir, akan menyadarkan anak pada posisi kedisiplinan internal pada anak tersebut dan outputnya itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjadi siswa yang mandiri. Nah, kemudian disiplin di sini juga pada diri siswa dapat menyadari dan memahami tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama, seperti kita ketahui, tentunya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ya motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga ini tentunya kita tidak bisa tidak bisa secara maksimal, dan itu dibutuhkan satu trigger atau alam bawah sadar baik dari siswanya gitu ya, untuk bahwa hal tersebut itu merupakan satu kesalahan. Nah, oleh karena itu di dalam budaya positif ini saya bahas tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi ini kita bagi lagi, jadi ada motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini akan hadir di fisiologi siswa tentunya gitu ya. Nah, bagaimana kita personal approach, komunikasi dengan siswa tersebut ya. Jadi kemarin saya mempush visi guru, perubahan guru. Nah, sekarang bagaimana penanganan anak-anak kita gitu ya, berkaitan dengan penerapan dari segitiga restitusi tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia juga ini menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang motivasi internal ini yang harus kita arahkan, dan posisi kita sebagai guru itu lebih fixnya itu sebagai manajer gitu ya. Nah,
Nah, nanti kita akan saya jelaskan secara ilustratif ya, dari hal contoh penanganan yang terkecil. Nah, di sini ada posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ini akan hadir di di seorang guru tersebut posisi ini. Mungkin bagi anak karena takut dihukum, karena kalau hak veto hak veto seorang guru gitu ya, membuat merasa bersalah gitu ya, karena merasa kesiangan, mereka merasa bersalah gitu ya. Terus sebagai teman, mungkin di bimbingan konseling, atau sebagai wali kelas, atau sebagai guru yang lebih komunikatif dengan siswanya, bisa saja ini sebagai teman. Terus sebagai pemantau, nah, dan juga sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu seperti apa gitu ya, nanti juga akan saya jelaskan gitu ya. Kemudian, nah, sebagai kontrol di sini guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberikan mereka tanggung jawab ya atas perilaku mereka dengan menemukan solusi, membantu siswa dari setiap kesalahan. Jadi tidak menjudge, tidak menghukum. Idealnya seperti itu, tetapi kan kalau di SMK kita tidak bisa ya, tidak bisa. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan. Kalau di SMK itu karakter atau kulturnya akan beda dengan di SMA, seperti itu. Terus kedua, di sini posisi manajer mengacu kepada restitusi, jadi memungkinkan siswa tersebut menciptakan identitas positif. Jadi si anak itu tidak merasa dihakimi, tetapi merasa enjoy, happy, dan juga merasa dikasih solusi oleh gurunya tersebut, gitu ya. Nah, ini sebagai posisi kontrol seorang guru. Nah, mungkin beberapa pengalaman itu yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu. Kita sudah mengalami ilustrasi atau kejadian seperti di penanganan di siswa di sekolah kita. Cuma ini ada hasil dari pelajaran modul 1.4 bahwa tadi saya menyampaikan ada posisi seorang guru, terus juga yang terakhir tadi ada yang namanya restitusi. Nah, kemudian ini pembentukan keyakinan kelas. Kalau merujuk ke kurikulum Merdeka, biasanya itu seperti di modul. Kalau dulu kan RPP ya, sekarang modul ada kegiatan inti, ya, terus ada absen, doa dulu ya, berdoa dulu, absen, terus asesmen, persepsi, maaf, ada persepsi, terus pada kegiatan inti ada pendahuluan ya, terus ada asesmen ya, ada asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Mungkin bisa disampaikan yang non kognitif bisa menggunakan aplikasi yang dari HP, yang bisa dibuka oleh HP anak gitu ya. Kayak kemarin saya membahas masalah perubahan isi guru. Jadi kelemahan yang menjadi masalah di HP didorong bagaimana anak supaya menjadi energi positif. Jadi tidak banyak seperti yang sudah makan belum gitu di HP-nya itu ya, atau nonton game terus gitu ya. Tapi kita maksimalkan si anak selama 24 jam itu balance digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga pada pembentukan keyakinan kelas sebelum pada kegiatan inti, setelah asesmen non kognitif, misalkan memberikan pertanyaan kepada anak gitu ya, bagaimana belajar hari ini gitu ya. Kan kalau manualnya ditempel mungkin ya, kayak anak TK Ibu, gembira, sedih, bahagia, ngantuk. Nah, pilihannya kan banyak ya, tetapi boleh kita menggunakan aplikasi di HP. Jadi kita bisa memantau dari sekian 36 siswa yang di kelas kita itu, misalkan yang bahagianya berapa orang. Nah,
Nah, dari situ kita bisa diciptakan satu ice breaking, ya ice breaking. Misalkan ice breakingnya apa yang ibu senang, yang anak-anak senang, misalkan suruh ketawa sendiri gitu ya, atau bikin hal-hal yang baru, misalkan nari, banyaklah untuk model-model ice breaking. Nah, itu untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Jadi tidak hanya begitu datang, dan saya juga mencoba itu, Bu. Jadi kalau datang saya itu absen, lanjutkan pekerjaan gitu ya. Terus saya juga sare gitu. Kalau udah kontrol, nah saya coba gitu ya terapkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, setelah asesmen non kognitif yang disebut pembentukan keyakinan kelas ini adalah satu perjanjian antara guru dengan siswa. Misalkan tidak boleh, kalau guru tidak boleh kalau dengan Bapak Ibu guru tidak boleh ngobrol ketika menjelaskan materi, tempel gitu ya, atau ditulis. Misalkan tidak boleh makan atau tidak boleh pegang HP, tidak boleh keluar sebelum 15 menit, saling menghargai, tidak boleh berkata kotor atau berkata binatang gitu, rasis. Nah, itu bisa dibuat di dalam keyakinan kelas. Nah, ini akan menertibkan anak, insya Allah katanya gitu ya. Kalau saya sih baru pada aspek non kognitif. Nah, sedikit-sedikit ini. Tapi kadang-kala yang langgar malah saya juga gitu lah, lapar, haus gitu ya. Mohon izin Bapak mau mau minum dulu. Nah, sebetulnya kalau dibuat keyakinan kelas ini salah satu perjanjian, tentunya perjanjian dengan siswa kita untuk menjadi budaya positif, dan mereka akan memegang teguh keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri gitu ya. Intinya itu untuk menciptakan siswa yang mandiri. Nah, itu ya untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bisa tadi saya sampaikan dengan diskusi, dengan pernyataan universal. Apa saja keyakinan kelas itu bisa misalkan Bu Ati dengan siswanya bisa dijadikan satu acuan. Jadi kalau ada yang datang kesiangan, terus penanganannya dengan segitiga restitusi, nanti dikasih solusinya. Berarti intinya sudah melanggar dari kesepakatan kelas. Nah, jadi kita tidak menghakimi, intinya itu. Jadi mereka akan berpegang teguh terhadap perjanjian mereka yang dibuat dengan kita, gitu ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi ini, gitu ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 item atau 3 jenis. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, biasanya menstabilkan identitas itu kita kalau bahasa ini mah mem-BAP. Misalkan si A kesiangan, kenapa kesiangan gitu ya, atau merobek bukunya temannya, atau mencontek. Nah, mungkin di situ juga ada satu fisiologis dalam alam pikiran kita. Misalkan salah satu kewajaran kalau misalkan si anak dirobek bukunya oleh temannya karena mengganggu, mungkin itu wajar, boleh kita sampaikan. Tetapi gitu ya, pada validasi tindakan yang salah itu sebetulnya bisa kita tidak dilakukan. Ya mungkin alasannya Bapak Ibu bisa menjelaskan itu perbuatan yang tidak baik. Bapak Ibu bisa menjelaskan mungkin karena harus bisa menahan emosi dan lain macam sebagainya. Nah, lalu menanyakan keyakinan, apa yang kira-kira kita sepakati waktu di kelas kita, saling menghargai. Berarti itu melanggar melanggar kesepakatan waktu kita antara kita dengan siswa. Nah, kemudian menanyakan keyakinan lagi kepada siswa, dan artinya si siswa tidak mau mengulang perbuatan tersebut. Nah, itu salah satu contoh kecil budaya positif, dan itu
bisa didorong kembali untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu ya berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang berkaitan dengan budaya positif ini tentunya saya sudah melalui modul 1 berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa. Berpihak kepada siswa itu bukan si siswa yang salah, kita berpihak bukan, tetapi bahwa siswa itu sebagai yang harus kita layani, gitu ya, yang harus kita layani. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita untuk bisa menggerakkan dari perubahan teknologi, terus perubahan suasana belajar, itu kita dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasinya tentunya dengan yang satu frekuensi dengan teman-teman. Mungkin ke depan Bapak Ibu walaupun ada yang minat jadi CGP, nah sebagai nanti inisiator di bidang teknologi, inisiator mungkin nanti di budaya positif. Banyak kajian yang harus nanti mengerucut kepada istilahnya itu sekolah kita itu yang luar biasa lah. SMK 1 itu maju, artinya sesuai dengan visi kita, berkarakter dan profesional. Nah, visi sekolah kita itu sudah mendekati dengan visi program visi profil pelajar Pancasila. Itu sudah oke dan luar biasa. Ini saya juga di dalam visi perubahan hanya menambahkan profil pelajar Pancasilanya, di mana di dalamnya itu ada semangat gotong royong, berkolaborasi, mandiri, inisiatif dan lain macam sebagainya. Nah, kemudian visi GP di sini juga perubahan GP ini adalah guru penggerak, Bapak Ibu. Terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan budaya positif yang mengedepankan saya itu pada segitiga restitusi, pada hal penanganan salah satu contoh bukan kasus ya, contoh pelanggaran pada siswa. Demikian Bapak Ibu semuanya, diseminasi yang saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif pada modul 1.4, dan barangkali ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu moderator, mangga, karena guru PP-nya tidak ada. Terima kasih kepada Pak Haji Herdi Rahman STM Tek, calon guru penggerak angkatan 9 yang telah memberikan diseminasinya tentang modul 1.4 budaya positif. Di situ tadi ada yang baru buat saya, yaitu ada segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan segitiga restitusi. Hal baru gitu ya. Iya. Oke, saya menjawab langsung dari Ibu moderator. Jadi segitiga restitusi ini, jadi bagaimana kita menciptakan siswa mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu pada diri sendiri, sesuai dengan kebijakan dan kepercayaan kebaikan universal, yaitu kebaikan yang dipercaya oleh dirinya sendiri, gitu ya. Nah, apa itu, gitu ya? Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, misalkan ini ketika kita menangani satu kesalahan, bahwa itu bagaimana kita menggeser identitas kesalahan yang dianggap mereka itu fatal atau gagal atau suatu pelanggaran hukum, kita coba ini kita rubah menjadi identitas sukses. Sebetulnya Bapak Ibu sudah mengalami penanganannya,
cuma mungkin dari segi bahasa, istilah gitu ya. Makanya di kurikulum Merdeka itu, kita itu di SMK saya itu selalu percaya diri, karena kita itu sudah masuk ke kurikulum Merdeka. Kita itu sebetulnya sudah di bawah sistem, secara tidak langsung sudah di bawah sistem. Nah, jadi sudah dilakukan gitu ya, tetapi dan hadirlah ini ada istilah-istilah baru. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Winnie, segitiga restitusi, yaitu pada tahap menstabilkan identitas. Kita memanggil anak nih yang kesiangan, misalkan ya udah sebulan tidak dalam jam pertama itu kesiangan terus, kita panggil si anak tersebut, hasil dari pantauan kita dan juga hasil dari laporan dari BK. Nah, kita tanya gitu ya, kita tanya kenapa kesiangannya di jam pertama. Mungkin anak akan ada beberapa jawaban. Mungkin malamnya selalu begadang main game sehingga pas bangun tidur kesiangan. Nah, itu yang dinamakan apa itu? Menstabilkan identitas. Jadi di situ personal approach Bapak Ibu. Jadi tidak menjudge, tidak menghakimi anak. Bagaimana si anak itu timbul tingkat kepercayaan dirinya, kejujurannya, yaitu mereka itu si anak itu akan timbul sendiri kebijakan universal berkaitan dengan kebaikan dan kepercayaan dirinya. Nah, Bapak Ibu sudah dilakukan cuma istilah ini ya yang baru begitu ya. Tidak aneh kalau di SMK kita Stemanika juara, apa nama Stemanika, yes gitu ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi perilaku tersebut untuk memenuhi keinginan kita ya, pengen bener anak tersebut itu ya. Nah, bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita itu, si murid itu dengan jujur mengakui saya harus bagaimana Bu gitu. Jadi tidak takut kepada kita itu. Jadi nyaman. Nah, kalau kita kan di STM, mohon maaf ya bahasa ente dewe kaburangan wae. Nah, kalau di kita memang tidak bisa dengan aduh kenapa nak kesiangan, coba jelaskan. Tidak bisa mungkin ya. Itu nah ini yang kaitan budaya positif. Disuruh ngambil sampah aja cuek di kita mah ya, main game. Dan itu mungkin butuh waktu ya, Bu, Bapak Ibu, budaya positif ini. PR. Termasuk ya saya juga PR gitu. Saya yakin tidak instan, termasuk ya bahan bakunya kita beda dengan di SMA. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Ibu Pasil, sudah sampaikan ke guru PP pada saat pada saat lokakarya. Jadi kita di SMK beda. Nah, begitu ya. Kemudian juga menanyakan keyakinan di sini ya. Kita memberikan satu solusi nanti kepada anak itu. Jadi motivasi, memunculkan motivasi secara intrinsik juga mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya sudah, misalkan kedepannya jangan diulang lagi gitu ya. Dan nanti dikaitkan dengan keyakinan kelas. Misalkan apa yang Rehan langgar sekarang dengan keyakinan kelas kita di awal. Oh ini Pak, saya tidak mematuhi keyakinan kelas pada poin tata tertib. Misal seperti itu. Dan kita di situ tidak menghakimi, tetapi memotivasi, memunculkan anak sehingga anak dengan jujur dan mempercayai kebenaran universal yang timbul pada dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu. Amin. Amin. Karena yakin mungkin Bapak Ibu juga, Bu Nopi di bahasa Inggris, Pak Dudung, Pak Waka di bahasa Indonesia, Bu Ati di kewirausahaan, Bu Yosi sejarah maaf, Bu Yosi di fisik, matematika, Bu Windy di produktif, Pak Haji Agus di produktif, Bunda Siti di seni budaya,
terus Bu Yeni di produktif, Bu Lin juga di sejarah, Bu Santi juga di di bahasa Inggris. Jadi penanganan siswa itu sudah menemui beberapa kasus, ilustrasinya, penanganannya. Nah, tinggal bagaimana kita mempush ini menjadikan budaya positif di sekolah kita, gitu ya. Tidak, kalau saya sih penanganan yang kesiangan. Banyak kedepannya mungkin yang tantangan bagi Bapak Ibu semuanya budaya positif ini. Ya mungkin karena anak tidak dimasukkan bajunya, nah mungkin tidak dicukur, dan memang itu sebagai guru ya harus kita kepedulian kepada siswa, gitu ya. Nah ini salah satu diseminasi budaya positif di modul 1.4. Begitu Bu Windy, barangkali ada lagi? Cukup. Nah, terima kasih. Biasa sekali pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Pak Waka sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan SMK kita semakin jaya dan juga semakin luar biasa. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.